Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas sudut dalam segitiga. Berikutnya kita membahas sudut luar segitiga. Kita menurunkan dulu rumus sudut luar segitiga. Tapi kita awali dulu dengan mengenal sudut luar segitiga. Ini adalah segitiga ABC. Sudut merah, sudut kuning, dan sudut hijau merupakan sudut-sudut dalam segitiga karena terletak di dalam segitiga. Lalu yang manakah merupakan sudut luar segitiga? Sudut luar segitiga pada gambar kita ini belum terbentuk. Untuk membentuk sudut luar segitiga, maka kita memperpanjang salah satu sisinya. Kita perpanjang sisi AB seperti ini, dan di ujungnya kita beri nama titik D. Maka setelah kita perpanjang sisi AB, telah terbentuklah sudut luar segitiga. Ini sudut luar segitiga yang biru, yaitu sudut CBD. Kita beri keterangan, ini adalah sudut luar segitiga, namanya sudut CBD. Jadi sudut luar segitiga adalah sudut yang berada di luar segitiga, yang terbentuk dari setelah kita memperpanjang salah satu sisi segitiga tersebut. Sudut B yang hijau ini merupakan sudut yang bersisian dengan sudut luar CBD. Atau dengan kata lain, sudut hijau sudut yang berdekatan dengan sudut luar CBD. Tapi pada materi kita ini, kita tidak membahas hubungan antara sudut luar segitiga dengan sudut dalam segitiga yang berdekatan. Tetapi kita membahas hubungan sudut luar segitiga dengan sudut dalam segitiga yang jauh. Sudut A yang kuning jauh dari sudut luar segitiga. Sudut C yang merah juga jauh dari sudut luar segitiga CBD ini. Maka sudut A dan sudut C inilah yang disebut dengan sudut dalam segitiga yang jauh dari sudut CBD, yang jauh dari sudut luar. Kita lanjut. Kita memeriksa apakah sudut dalam segitiga yang jauh sudut A dan sudut C ini samakah besarnya dengan sudut luar CBD. Mari kita periksa. Kita pindahkan sudut A untuk menutupi sudut biru. Kita pindahkan juga sudut C yang merah untuk menutupi sudut biru. Ternyata terlihat sudut A dengan sudut C persis menutupi sudut luar segitiga. Dengan demikian dapat kita tulis sudut CBD, sudut luar segitiga, tertutupi oleh sudut dalam yang jauh, sudut A dan sudut C. Dengan demikian kita tulis sudut luar segitiga sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C, karena tertutupi oleh sudut A dan sudut C. Dengan kata-kata maka dapat kita tulis sudut CBD ini adalah sudut luar. Sudut A dengan sudut C kita lihat pada gambar adalah sudut dalam segitiga yang jauh. Berarti kita tulis sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang jauh. Ini sudut luar segitiganya. Dan ini adalah sudut dalam segitiga yang jauh, yaitu sudut kuning A dan sudut kuning C. Berikutnya ini dapat pula kita tulis atau sudut dalam satu. Misalkan kita anggap A ini yang kuning sudut dalam satu, kita peroleh dengan sudut luar dikurangi dengan sudut dalam dua yang merah ini. Berikutnya kita membahas contoh yang menerapkan rumus yang kita peroleh di atas. Nomor 1, hitunglah nilai X pada setiap gambar berikut. Ini sudut X yang ditanya. X ini kalau kita lihat gambar merupakan sudut luar segitiga. 75 dan 70 merupakan sudut dalam yang jauh dari sudut X. Berarti kita tulis sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2 yang jauh. Berarti tiada lain sudut luar adalah X, sudut dalam 1 75 derajat dan sudut dalam 2 70 derajat. Kita tulis X sama dengan 75 derajat ditambah 70 derajat. Berikutnya X dengan mudahnya kita peroleh sama dengan 145 derajat. Berarti sudut X ini kita sudah peroleh 145 derajat. B,
Ini X yang ditanya. X ini bukan sudut luar, tapi sudut dalam. Yang sudut luar adalah 120 derajat. Berarti kita gunakan rumus kedua, yaitu sudut dalam 1. Kita anggap X ini sudut dalam 1 sama dengan sudut luar dikurangi sudut dalam 2. Ini sudut dalam 1 X, ini sudut luar 120 derajat, ini sudut dalam 2 50 derajat. Kita tulis X sama dengan 120 derajat dikurangi 50 derajat. X sama dengan 70 derajat. Berarti sudut X ini 70 derajat. Nomor 2, hitunglah besar sudut RQS, sudut BCD, dan sudut KMN pada gambar berikut. Ini sudut RQS, sudut luar segitiga, yang kuning ini. Maka tiada lain adalah sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2. Ingat rumus yang kita peroleh di atas. Sudut luar sama dengan yang kuning, yaitu sudut RQS, sudut dalam 1 ini 90 derajat, walaupun tidak ditulis, ini adalah simbol siku-siku. Kita tulis 90 derajat. Ini adalah sudut dalam 2, 60 derajat. Berarti sudut RQS sama dengan 90 tambah 60, 150 derajat. B, segitiga ABC ini adalah segitiga sama kaki. Dengan demikian, sudut A dengan sudut B sama. Sudut A 70 derajat, sudut B juga 70 derajat. Ini yang ditanya, sudut BCD. Maka tiada lain adalah sudut A ditambah sudut B. Sudut dalam yang jauh dengan sudut luar. Berarti kita tulis sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2. Ini sudut luarnya BCD, ini sudut dalam satunya 70 derajat, ini sudut dalam 2-nya juga 70 derajat. Dengan demikian maka besar sudut BCD sama dengan 70 tambah 70, 140 derajat. Ini yang kuning 140 derajat. Yang terakhir nomor 2, yaitu bagian C. Segitiga KLM kita lihat adalah segitiga sama sisi. Kita ingat pada materi yang lalu, salah satu sifat segitiga sama sisi adalah sudutnya sama besar, yaitu masing-masing 60 derajat. Ini yang ditanya, sudut KMN, sudut luar. Berarti sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2, yang jauh dengan sudut luar. Berarti yang ini, biru ini 60 derajat, dan biru yang di bawah sudut K 60 derajat. Ini adalah yang jauh dengan sudut luar. Berarti kita tulis sudut luarnya KMN sama dengan sudut dalam 1 60 derajat, tambah sudut dalam 2 60 derajat juga. Sudut KMN sama dengan 60 tambah 60, kita dapat 120 derajat. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.